Halo, perkenalkan nama saya Aulia Rahman Ervinda dengan NIM 00.3028 dari kelompok B10. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem sirkulasi. Nah, ini ada sirkulasi fetal. Ketika darah janin ini sangat berbeda dengan peredaran darah orang dewasa. Sistem rumit ini memungkinkan janin menerima darah beroksigen dan nutrisi dari plasenta. Ini terdiri dari pembuluh darah di plasenta dan tali pusat yang berisi 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis. Sirkulasi janin melewati paru-paru melalui saluran yang dikenal sebagai ductus arteriosus. Hati juga dilewati melalui ductus venosus dan darah dapat mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Denyut jantung janin yang normal antara 110 dan 160 denyut per menit. Jika dibandingkan dengan orang dewasa, janin mengalami penurunan pengisian ventrikel dan penurunan kontratilitas. Sirkulasi janin mengalami transisi yang cepat setelah lahir untuk mengakomodasi kehidupan di luar rahim. Pemahaman manusia tentang sirkulasi janin berawal dari janin domba. Namun USG dan magnetic resonance imaging atau MRI selama masa janin kini memberikan informasi rinci. Terdapat perbedaan mencolok dalam sirkulasi janin yang jika tidak dibentuk dengan tepat dapat menyebabkan penyakit pada masa kanak-kanak atau orang dewasa. Lalu perbedaannya itu ada beberapa perbedaan antara sistem peredaran darah dan pada orang dewasa dan janin. Sebagai gambaran singkat, sistem orang dewasa rata-rata terdapat sekitar 5 liter darah dalam sirkulasi, setara dengan sekitar 8% dari berat badan. Curah jantung kira-kira 5 liter per menit, dengan 80% volume sirkulasi berada di vena sistemik, sisi kanan jantung, dan sirkulasi pulmonal. Pada orang dewasa, darah dioksigenasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava, dan setelah melewati ventrikel kanan, seluruh curah jantung melewati arteri pulmonalis ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gas. Darah teroksigenasi kembali kemudian melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh curah jantung memasuki sirkulasi sistematik melalui aorta. Nah, sirkulasi fetal sebelum lahir. Sirkulasi janin sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa karena paru-paru belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskular janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dan adanya piro intrakardiak dan ekstrakardiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Ada 4 adaptasi utama yang terdapat di dalam sirkulasi janin. Yang pertama, arteri dan vena umbilikalis, ductus venosus, foramen ovale, dan ductus arteriosus. Nah, kalau di hati, darah teroksigenasi dari plasenta mengalir melalui vena umbilikalis yang bercabang menjadi vena umbilikalis kiri dan kanan di hati. Lalu vena umbilikalis kanan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal, sedangkan vena umbilikalis kiri bercabang ke ductus venosus yang melewati hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior. Campuran darah teroksigenasi dari ductus venosus terdioksigenasi dari hati dan seluruh tubuh kemudian masuk ke atrium kanan melalui IFC atau vena cava inferior, juga bercampur dengan SVC, permisahan darah 50 banding 50 yang masuk ke janin dari SVC ke IFC. Lalu di jantung dan paru-paru. Karena paru-paru tidak berperan dalam pertukaran gas, arteri pulmonal berada di dalam keadaan hipoksia. Hipoksia menyebabkan vasokontraksi paru yang pada gilirannya meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan darah sirkulasi paru. Artinya, pada sirkulasi janin tidak seperti pada orang dewasa, dengan di sisi kanan jantung lebih tinggi. Akibatnya, after left ventricle kanan meningkat, menyebabkan darah mengalir keluar dari saluran keluar ventricle kanan melalui ductus arteriosus antara arteri pulmonalis dan aorta, dan foramen ovale antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya, sebagian besar darah melewati ventricle kanan dan paru-paru, memasuki atrium kiri atau langsung aorta, untuk kemudian dipompa ke sekitar sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan
darah yang relatif kaya oksigen di pompa ke tubuh. Aorta bercabang dua menjadi arteri iliaka komunis dan kanan dan kiri, yang selanjutnya dibagi menjadi arteri iliaka internal dan eksternal. Masing-masing arteri iliaka internal membentuk arteri umbilikalis yang berjalan di sepanjang vena umbilikalis untuk membawa darah terdeoksinasi kembali ke plasenta. Siklus ini berlanjut hingga lahir. Nah, lalu siklus fetal setelah lahir. Setelah lahir, udara mengalir ke paru-paru untuk mengantarkan air dari diagali, sehingga menyebabkan peningkatan kadar oksigen di paru-paru secara signifikan. Lalu resistensi pembuluh darah paru turun karena penurunan vasokonstriksi paru hipoksia, yang berarti resistensi paru lebih rendah, dan penurunan afterload di kanan jantung. Perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung menyebabkan penutupan foramen ovale. Penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang mengalir ductus arterius juga terbalik dengan darah awalnya dialirkan dari aorta ke arteri pulmonalis. Ketika kadar oksigen meningkat, otot poros di dinding ductus arterius mengeruh, akhirnya menutup sepenuhnya, membentuk ligamen arteriosum pada orang dewasa. Setelah lahir, pembuluh darah pusat menyempit, membentuk ligamen bundar hati, vena umbilicalis, lalu ligamen venosum hati, ductus venosus, dan arteri vesicalis superior, arteri umbilicalis. Tingkat prostaglandin yang tinggi yang diproduksi oleh plasenta juga berkontribusi dalam menjaga ductus arterius tetap terbuka di dalam rahim. Setelah lahir, akibatnya lepas plasenta, kadar prostaglandin juga turun, yang selanjutnya berkontribusi terhadap penutupan plasenta. Lalu ada hemoglobin fetal. Nah, hemoglobin fetal memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan dengan hemoglobin ibu. Ini berarti hemoglobin janin mengikat oksigen lebih kuat dan memungkinkan transfer oksigen dari ibu ke janin sebelum lahir. Hemoglobin janin memiliki kurva disosiasi oksigen yang bergeser ke kiri dibandingkan dengan hemoglobin dewasa. Akibatnya pada tekanan parsial oksigen tertentu PO2, hemoglobin lebih jenuh dibandingkan hemoglobin orang dewasa. Saat lahir, 80% hemoglobin tetap dalam bentuk janin, namun jumlah ini terus turun menjadi 10%. Pada usia 4 bulan, bayi terus menghasilkan hemoglobin janin hingga usia 6 bulan, yang akan mengurangi pertekanan oksigen antara pembuluh darah dan jaringan di seluruh tubuh. Lalu ada kelainan kongenital. Yang pertama ada PVO atau patent foramen ovale, adalah kondisi di mana lubang pada jantung janin tidak menutup seperti yang seharusnya setelah dilahirkan. Saat di dalam kandungan, jantung janin memiliki lubang kecil pada dinding antara ruang jantung kanan dan kiri janin yang disebut dengan foramen ovale. Dalam kondisi normal, lubang ini biasanya tertutup dengan sendirinya saat bayi lahir. Kondisi medis ini ditemukan pada kurang lebih 25% dari populasi normal. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap PVO karena tidak merasakan gejala. Meski jarang bergejala, kondisi ini dapat menyebabkan migrain atau stroke ketika penderita dewasa. Foramen ovale merupakan lubang yang dibutuhkan oleh janin ketika masih di dalam kandungan. Normalnya lubang ini yang menutup secara alami setelah bayi lahir. Karena sudah tidak diperlukan, PVO ini istilahnya untuk foramen ovale yang tidak menutup setelah bayi lahir. Lalu ada PDA atau patent ductus arterius, adalah masalah jantung yang terjadi segera setelah kelahiran. Kondisi ini dicirikan oleh adanya lubang atau shunt yang persisten antara aorta dan arteri pulmoner melalui pembuluh darah yang disebut dengan ductus arterius. Sebelum bayi dilahirkan, terdapat lubang yang menghubungkan dua pembuluh darah utama, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Lubang ini diperlukan untuk sirkulasi darah bayi. Sambungan tersebut mengalirkan darah dari paru-paru bayi saat bayi menerima oksigen dari sirkulasi ibu. Nah, lubang sambungan ini normal sangat penting untuk perkembangan bayi di dalam rahim. Namun pada saat kelahiran, ductus arterius ini seharusnya menutup dalam beberapa menit sampai beberapa hari untuk menciptakan sirkulasi darah yang normal. Pada bayi dengan PDA, ductus arteriusnya tidak menutup, sehingga darah yang kaya oksigen dari aorta bercampur dengan darah yang miskin oksigen dari arteri pulmonar. Lubang yang berukuran kecil seringkali tidak menimbulkan masalah dan tidak memerlukan pengobatan. Namun lubang yang besar dapat dibiarkan menyebabkan darah mengalir ke arah yang salah. Kondisinya akan melemahkan otot jantung sehingga menyebabkan gangguan jantung dan komplikasi lainnya. Penyebab PDA tidak diketahui
diketahui. Faktor genetika mungkin memainkan peran defek pada suatu atau lebih gen dapat mengakibatkan gagalnya ductus arterius untuk menutup secara normal setelah bayi lahir. PDA merupakan jenis kelainan jantung bawaan yang biasanya dialami oleh bayi prematur. Lalu ada VSD atau ventricular septal defect atau defect septum ventricle, adalah cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung yang terjadi bayi lahir. Karena jantung ini berada di dinding septum pemisah ruang bawah atau bilik jantung ventricle, dan umumnya darah mengalir dari kiri ke sisi kanan jantung. Normalnya sisi kanan jantung memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen, dan sisi kiri memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. VSD memungkinkan darah oksigen bercampur dengan darah terdehidrasi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan aliran darah di arteri paru-paru. Hal ini membuat jantung yang baru-baru harus bekerja lebih keras. Dalam ukuran kecil, VSD bisa saja tidak menimbulkan gejala dan dapat menutup dengan sendirinya. Sementara itu, VSD berukuran sedang dan besar kemungkinan membutuhkan operasi sedini mungkin untuk mencegah komplikasi. Defek septum ventricle terjadi selama kehamilan jika dinding yang terbentuk dan darah kedua ventricle tidak sepenuhnya berkembang sehingga meninggalkan lubang. Lalu ada ASD atau atrial septal defect, adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi saat seorang bayi dilahirkan. ASD terjadi ketika dinding pembatas antara atrium kanan dan kiri tidak sepenuhnya berkembang, sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri, mengalami perekanan dan menambah beban pada jantung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.